Sobat Setia PDS, selamat datang pada acara Bincang-Bincang Santai di Ruang Intai Indonesia Taiwan PTS bersama saya Santina. Oke, seperti yang telah kita ketahui, banyak sekali teman-teman pekerja migran yang datang mengadu nasib ke Taiwan ya untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, hari ini narasumber hari ini kita memiliki lika-liku hidup yang sangat spesial ya, dari status seorang PMI menjadi suami orang Taiwan. Nah, kita ayo persilakan Mas Agus sendiri yang memperkenalkan diri. Oke, nama saya Agus, saya berasal dari Jakarta dan saya bekerja di Departemen Tenaga Kerja Taoyuan, ya bagian perekrutan dan pemindahan tenaga kerja. Ya, namanya itu biasa orang kita bilang itu bursa pekerja ya. Oh iya. Bursa pencari kerja ya. Ya, bursa pencari kerja Taiwan yang memang yang dari pemerintah Taiwan ya. Iya, dan saya sekarang sudah menjadi warga negara Taiwan. Oh, wah. Tapi ya kita masih aja diaspora Indonesia nih. Oke, nih bagaimana ini Mas Agus awal-awalnya datang ke sini, terus bagaimana apakah bekerja atau sekolah gitu? Oh, dulu saya datang ke Taiwan sudah 23 tahun ya. Wow, Wah, itu dulu sekitar 2000 tahun ya. 2000, iya. Wow. Dulu kan masih muda. Nah, di Jakarta itu melihat banyak orang itu pergi ke Taiwan. Ya, jadi saya penasaran kenapa banyak orang ke Taiwan. Ya. Ya. Terus ikutan ya. Ya, jadi saya ikutan ke sini. Jadi waktu itu ya jadi tenaga kerja Indonesia ya, Iya, yang iya. dikontrak 3 tahun. Dan waktu itu ya, Kerja di mana tuh? waktu itu di Inke ya, di pabrik keramik. Pabrik keramik. Oh, mungkin sekarang juga ada teman-teman PTS yang juga bekerja di sana ya. Ya, kemungkinan masih ada di sana. Terus habis kontrak 3 tahun? Sehabis kontrak 3 tahun itu, ya saya menjadi swasta ya. Menjadi swasta. Teman-teman kan paham kan apa yang dimaksud dengan swasta. Nah, ya istilah normalnya saat ini ya dalam bahasa jurnalis itu PMI tak berdokumen. Iya. Oke, kenapa jadi swasta? Ya, karena dulu itu PMI ya, kalau dulu TKI ya. Kalau dulu TKI itu tidak ada perlindungan sama sekali. Dan kita juga tidak ada pendidikan atau pengetahuan dari pemerintah untuk membantu hak-hak Untuk hak-hak pekerja itu tidak terlindung sama sekali, tidak terlindung dengan baik gitu. Yang seperti dulu kan kita agensi ingin memotong berapa saja. Oh. Terus kita sendiri harus mengikuti peraturan yang dia pakai. Dan kita tidak mengerti itu peraturan dari pemerintah itu kayak gimana. Oh, jadi tidak tahu itu peraturan dari pemerintah atau peraturan dari agensi sendiri gitu. Iya. Oh. Jadi kan waktu itu dulu itu kita itu kebanyakan ingin ke Taiwan bekerja. Jadi terburu-buru. Jadi tidak ngerti prosedur dan Alhasil ya menjadi swasta. Terus bagaimana pengalamannya selama menjadi swasta gitu? Ya, jadi swasta itu nggak enak banget. Pertama takut ya keluar. Nah, terus nggak berani ke stasiun. Stasiun kereta api itu kan biasanya tempat kumpul-kumpul orang-orang luar ya, atau pekerja-pekerja migran. Ya, dan sampai sekarang itu udah 23 tahun itu ya masih rame ya sampai sekarang. Ya, soalnya itu kan tempat yang mudah untuk dijangkau. Ya, benar-benar. Ya, karena dulu kan potongan dari agensi itu benar-benar sangat memberatkan ya. Dulu itu masa-masa zaman tahun 2000 itu UMR itu cuma 15.000 kan. Iya, ada lama ya. Ya. Sekarang sudah hampir double ini. Ya, tahun depan juga akan dinaikkan lagi katanya ya, sebesar 4% ya. Yap. Jadi jadi PMI sekarang mungkin lebih baik, lebih untung dibandingkan yang masa lalu ya. Ya. Oke, waktu itu alasan sebenarnya kita juga tahu ya, kadang-kadang kita menjadi swasta itu secara tidak sengaja ya. Ini sekedar info saja. Jika durasi kita menjadi swasta itu kadang-kadang karena ALC-nya
tidak diperbalui, tidak sempat diperbalui dan kadaluarsa pula. Benar. Iya, jadi untuk sekedar info, jika durasi melebihi masa tinggal kurang dari 30 hari dan alasan awal, maksudnya kontrak kerjanya masih ada, sebenarnya masih bisa untuk mengajukan permohonan ALC yang baru. Cuma hanya akan dikenakan denda 2.000 sampai 10.000. Jadi kalau memang ada kadar ALC-nya kadaluarsa, ya nggak apa-apa, kita masih bisa mengajukan. Jangan langsung kabul ya. Itu sangat merugikan sekali. Soalnya kan kalau kita menjadi kaburan itu sangat berbahaya. Jika sudah menjadi kaburan, maka semua hak menjadi PMA itu di Taiwan itu akan hilang dan akan dieksploitasi. Kadang-kadang dimanfaatkan sebagai kurir narkoba, masuk dalam prostitusi dan pada umumnya pekerjanya dan mungkin akan terlibat dalam pekerjaan yang melanggar hukum atau hak asasi manusia yang lainnya. Dan itu rentan akan kekerasan, baik dalam verbal maupun fisik. Dan sering juga diintimidasi dan pemerasan. Dan bila terjadi musibah seperti kecelakaan, sakit, meninggal, itu tidak di-cover lagi oleh asuransi di Taiwan, baik asuransi kerja maupun asuransi kesehatan. Nah, dan itu sering bernasib kurang baik loh, seperti dieksploitasi, terantar, kerja paksa, dan lain-lainnya. Dan itu juga rentan mengalami penyakit yang berbahaya seperti kanker, tumor, stroke, ataupun AIDS ya, karena bekerja tidak sesuai dengan peraturan. Jadi teman-teman kalau mau ada niat untuk menjadi swasta itu sebenarnya harus berpikir 2 kali. Terutama peraturan Taiwan yang sekarang sudah berbeda dengan 23 tahun yang lalu. Benar. Itu. Ya, jadi sekarang kita beralih ke topik yang lebih santai ya. Ini bagaimana ini kisah cintanya sama sang istri sampai bisa menjadi suami orang Taiwan ya. Ya, mana tahu juga bisa memberikan tips-tips kepada teman-teman yang juga ingin menjadi suami orang Taiwan gitu. Bagaimana kapan maksudnya bagaimana bertemu dengan calon istrinya sebelumnya kan. Dan sekarang sudah istri asa ya. Tapi jangan ditiru ya. Kenapa memang? Karena waktu saya ketemu istri saya itu keadaan saya dalam keadaan swasta. Ya. Ya, jadi dalam keadaan swasta memang saya kenal itu di tempat saya kerja, saya di pabrik dan dia di kantor. Dan kita ketemu pacaran ya selama 5 tahun ya. Wow, lama juga ya. Ya, jadi kita tinggal di satu rumah selama 5 tahun itu dan baru mengurus dokumen-dokumen untuk menikah ya. Ya karena waktu itu memang pada saat itu jadi swasta itu pabrik kita itu digerebek ya namanya. Gitu. Ya, digerebek. Jadi saya pikir ya sudahlah, saya pulang. Udah nggak ada kerjaan lagi. Lagian kan jadi kaburan itu untuk mencari pekerjaan itu sangat tidak mudah ya. Ya kalau kita keluar lihat polisi kita harus kabur. Jangan sampai mendekat ya. Ya merasa kita menjadi seorang kayak istilah kasarnya itu kayak tikus melihat manusia gitu langsung. Ya tidak ada perlindungan sama sekali. Dan kalau kita sakit ya kita harus tidak ada cienpao, tidak ada askes ya, dan kita harus membayar uang full. Dan kalau pihak rumah sakit menanyakan identitas ya, ini sangat susah banget. Kadang-kadang juga mungkin kita ada kesan memalukan gitu. Ya, kesan minder gitu. Iya, jadi kalau masalah identitas itu kita agak susah ya. Jadi akhirnya demi sang istri akhirnya menyerahkan diri gitu. Iya, saya menyerahkan diri dan pulang mengurus dokumen-dokumen nikah dan kembali ke Taiwan sebagai penduduk baru. Waktu itu untungnya sebelum tahun 2007 ya atau 2006. Ya kira-kira 2008 ya 2008. saya pulang. Oh, jadi masih bisa kembali lagi ke sini. Apakah ada kendala untuk kembali lagi ke sini dengan status suami orang Taiwan? Ada. Pengalaman saya waktu di ngurus surat dokumen nikah ini ya, jangan tidak mengaku waktu diwawancara di Teto Jakarta ya.
Ya, Jujur ya istilahnya. kita harus jujur. Kalau kita nggak ngaku, itu pasti ketahuan. Ya, karena petugas Teto itu saya pikir melebihi polisi ya. Dia sangat udah terlatih banget ya. Iya, iya. Mereka ya memang kan sudah memang tugasnya ya, dan melihat banyak kasus yang serupa, jadi mereka tahu. Jadi kita nggak usah pura-pura lagi lah, ya Ya, jujur aja. benar. Terus jujur ada negatifnya nggak? Ya, waktu pertama saya wawancara uh, wawancara pernikahan untuk masuk ke Taiwan itu saya nggak ngaku. Dan pihak Teto Taiwan itu ya tidak segan-segan mengusir saya. Ya, Diusir. tidak dikasih ke Taiwan. Mm-mm. Terus terakhir gimana? Dan saya mengulang untuk meminta wawancara ulang ya. Minta wawancara ulang ya. Iya. Oke, berarti memang harus berusaha dan kita jujur aja mengatakan apa yang sebenarnya kepada yang pihak yang berwajib ya, terutama waktu mau kembali ke sini ya ke Teto. Iya. Oke, kita kembali lagi ya ke sekolah ya. Soalnya saya tahu sebelumnya ya memang ada lika-likunya itu mungkin sangat panjang. Waktu itu saya tahu, waktu sebelum pulang ke Indonesia pasti ditahan juga ya. Benar. Kalau soalnya waktu itu yang dulu itu menyerahkan diri itu akan ditahan di imigrasi berapa bulan waktu itu. Waktu itu pas paspor saya juga udah mati. Jadi untuk pengurusan paspor itu saya ditahan selama 3 minggu. Tapi untuk masa-masa sekarang itu agak beda. Soalnya pengurusan paspor sekarang itu harus melalui online ya. Dan harus ngantri ya. Satu lagi saya mau sharing ya. Dulu kenapa saya menyerahkan diri memakai agensi. Ya, karena karena kebanyakan pekerja-pekerja itu semuanya maunya tahu beres. Jadi kita selalu mencari agensi-agensi. Nah, jadi waktu itu saya juga nggak ngerti. Jadi agensi itu meminta saya uang sangat yang lumayan lah lumayan ya. Ya. Lumayan banyaknya. Ya, okay. Dan setelah saya balik lagi, saya mulai tahu peraturan-peraturan yang ada di Taiwan. Dan saya menyesal, kenapa tidak belajar sebelumnya. Ya, jadi kita selama menjadi pekerja, selama di perantauan ya juga harus belajar banyak ya, dari teman-teman ataupun dari instansi pemerintah yang menyediakan banyak sekali info. Apalagi saat ini kita setiap orang punya ponsel di tangan. Jadi lagian sekarang kan ada KDI yang menjadi backing kita ya, jadi bisa aja lebih aman. Oke, kita setelah tiba kembali di Taiwan, saya tahu bahwa Anda juga kembali ke bangku sekolah setelah bekerja sekian tahun ya. Soalnya saya tahu Mas Agus setelah kembali ke Taiwan juga kembali bekerja untuk menafkahi keluarganya ya. Sekarang juga mempunyai 2 momongan. Ya, jadi tapi di sela-sela waktu belajarnya, ia juga kembali ke bangku sekolah, belajar dari SD ya? Ya, jadi itu penduduk baru ya, namanya penduduk baru. Dari dulu itu penduduk baru diharuskan belajar dari awal ya, di bangku SD di sekolah-sekolah Taiwan yang sekolah malam itu, namanya belajar bahasa Mandarin selama 72 jam akan buat meng-apply KTP Taiwan ya. Ya, jadi dulu saya juga mengikuti program ini ya. Dan tujuan saya bukan untuk mengambil KTP, tapi saya mau belajar. Karena dalam kelas ini tidak hanya belajar Mandarin. Dan di dalam kelas ini kita bisa sharing masalah budaya, atau kita bisa belajar cara membaur dengan penduduk Taiwan. Karena di kelas ini bukan kita orang Indonesia saja ya, bahkan orang Taiwan pun. Jadi sebenarnya kelas ini untuk orang-orang Taiwan yang sudah tua ya, dulunya nggak sekolah. Sekolah komunitas ya? Sekolah komunitas. Dan orang-orang dulu kan masalah pendidikan juga masih kurang. Dan orang-orang tua dulu juga belum tidak bisa baca. Jadi mereka
masuk ke bangku sekolah ini untuk belajar Mandarin. Dan sekarang pemerintah memberikan kelas ini untuk penduduk baru. Jadi di dalam kelas ini kita bisa saling sharingnya dan kita bisa membaur masalah budaya. Ya. Jadi kelas ini sangat penting ya buat mungkin pendatang baru yang telah mau menjadi pasangan daripada orang Taiwan. Jadi kita juga harus belajar. Ya, saya tahu ya, ini belajarnya bagaimana belajarnya sampai akhirnya menjadi pembimbing di Universitas Taiwan loh. Dia menjadi guru pembimbing itu hebat sekali. Bagaimana itu seru-serunya. Mungkin belajarnya di mana, terus syaratnya apa? Mau bisa jadi guru ya. Pertama, jangan menyerah. Jangan menyerah. Ya, karena saya dulu datang ke sini juga dari nol, sama dengan pekerja-pekerja migran yang lain, sama sekali nggak bisa bahasa Taiwan. Dan saya meluangkan waktu 1 hari, karena dulu tidak ada lembur ya. Jadi saya meluangkan waktu 1 hari 1 jam untuk membaca. 1 jam sudah cukup? Menurut saya sudah cukup ya, karena menurut standar belajar sekarang ya, orang itu untuk fokus ke pelajaran itu hanya 15 menit sampai 20 menit. Ya, kalau di atas 20 menit itu kita udah blank. Iya, udah blank, apalagi kita orang Indonesia, kita tahu ya waktu di sekolah. Ya, itu udah ada penelitiannya. Tapi itu harus rutin loh, setiap hari. Setiap hari. Dan yang paling penting, lingkungan. Jadi kan waktu saya ketemu sama istri saya belajar Mandarin itu bisa lebih cepat. Jadi untuk pekerja-pekerja migran ya di Taiwan, misalkan di pabrik atau di lingkungan luar itu ada teman-teman orang Taiwan yang bisa komunikasi. Nah, kita harus lebih banyak belajar dan kita harus membaca. Iya, apalagi sekarang kan selain yang disediakan untuk penduduk baru ataupun imigran baru, ada juga ya seperti 140 yang menyediakan untuk wadah untuk belajar baik dalam bahasa Indonesia, bahasa Mandarin maupun bagaimana cara berbisnis sebagai bekal untuk di kemudian hari waktu pulang ke Indonesia. Dan KDI sepertinya juga ada buka kelas bahasa ya. Dan itu GWO yang dulunya saya tahu ada buka sih, tapi sekarang saya agak kurang tahu ya. Sekarang ada buka atau enggak, tapi yang saya tahu sampai sekarang 140 tetap aktif. Jadi tahunya 140. Oke. Dan itu selain itu sepertinya Anda bukan hanya aktif menjadi belajar, dan itu menjadi guru pembimbing di Universitas Taiwan, tapi jadi itu saya sudah punya tujuan. Tujuan hidup ya. Sebelum saya menjadi guru pembimbing ini, saya sudah lama menginginkan bagaimana saya untuk beralih profesi. Beralih profesi dari pekerja pabrik sampai pekerja kantoran, berdasi putih ya, kerah putih ya namanya. Putih, iya. Ya, jadi pendidikan saya juga nggak tinggi. Saya cuma lulusan SMEA. Dan saya bekerja di pabrik itu, saya di sini hanya berganti pabrik selama 2 kali. Ya. Berapa lama bekerja di pabrik baru beralih? Gitu. Jadi saya bekerja di pabrik pertama itu selama kaburan, dan saya balik lagi ke sini. Saya juga menetap di sana. Saya kira-kira ada 10 tahun lebih di sana. Dan saya belajar dari nol sampai menjadi namanya apa? Sufu ya. Sufu, maksudnya sudah pakar ya di sana. Ya, jadi sampai bos itu memberikan kepercayaan full ya di pabrik itu. Dan saya pikir ya bisa belajar dan bekerja dan mencari uang. Itu baik sekali ya. Iya. Tapi ingat ya, kita bekerja mencari duit di sini itu harus memperhatikan kesehatan. Kenapa? Waktu dulu pengalaman saya itu, saya bekerja tidak ingat waktu. Ya, lembur terus ya? Ya. Workaholic kayak gitu. Bukan, karena tanggung jawab. Tanggung jawab. Ya, karena mesin produksi itu harus produksi dalam 24 jam. Enggak 24 jam, tapi
selama bekerja itu harus jalan produksinya, nggak boleh berhenti. Jadi pada saat berhenti itu kita harus menservisnya sampai pagi-pagi itu mesin sudah harus jalan. Oh, oke. Ya, jadi waktu itu sebulan paling banyak libur 2 hari lah. Wow. Ya, kadang juga kerja sampai 24 jam. Yap, yap. Dan akhirnya saya luka ya di lambungnya ya. Hanya kesehatannya Berdarah ya. turun ya, lambungnya Sangat berdarah muntah gitu. darah sampai Wow. sangat menyedihkan. Jadi pada saat itu saya pikir untuk apa? Uang itu penting, tapi kesehatan lebih penting lagi. Iya, nanti Ya. masih ada lagi anak kecil yang perlu maksudnya dijaga ya. Jadi Ya. harus jaga kesehatan lah kita selama merantau. Jadi makanya akhirnya saya tahu Pak Agus akhirnya beralih Ya. menjadi guru pembimbing. Ya, saya sangat beruntung ada teman yang bisa mengenalkan saya di suatu kampus di Taoyuan ya. Jadi saya di sana menjadi staf kantor untuk guru pembimbing mahasiswa Indonesia. Oke, wah hebat sekali ya. Akhirnya dia berhasil beralih dari kerah biru menjadi kerah putih. Jadi karena juga ada karena ada masalah kesehatan ya. Tapi ya memang kalau kita bekerja itu kita benar-benar harus menjaga kesehatan kita. Mencari nafkah itu sangat penting, tapi ya kadang-kadang istirahat itu juga sangat penting sekali. Saya juga tahu bahwa Anda masih banyak cerita yang mau dibagikan. Seperti ya mungkin Anda juga aktif di perpustakaan mainan ya. Itu mungkin ada bisa Anda ceritakan sedikit tentang ini. Jadi dulu waktu COVID baru mulai ya. Jadi itu pabrik saya bekerja itu pekerjaannya berkurang. Jadi kita bekerja 4 hari, libur 2 hari. Itu nggak dihitung Sabtu Minggu ya. Jadi kalau ketemu Sabtu Minggu jadi kerja 4 hari, libur 4 hari ya. Iya, kebetulan waktu COVID. Ya, jadi saya mempergunakan waktu itu menjadi relawan di suatu asosiasi Toy Library, Taiwan Toy Libraries. Ya, perpustakaan mainan yang tidak ada bukunya tapi mainan. Tapi kenapa mereka menyediakan mainan? Ya, karena kita lihat asosiasi ini melihat warga Taiwan ya yang mempunyai anak dan mereka memberikan mainan yang banyak dan kira-kira anak itu bermain 2-3 bulan sampai 6 bulan udah nggak dipakai lagi. Ya, sudah tumbuh besar ya soalnya. Ya, jadi itu lagi. masih bisa di-recycle ya. Jadi disumbangkan ke asosiasi kita ini dan kita cuci ulang ya, dibersihkan, di steril. Di steril jadi kita membagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Ya, dan saya mempergunakan chance ini ya, kesempatan ini ya untuk berbagi, dan saya melalui mahasiswa yang saya bimbing, bila mereka pulang mereka bisa membawa satu tas ransel ya, gratis untuk dibagikan di Indonesia untuk sekolah-sekolah atau panti-panti asuhan. Wow, ini sangat mulia sekali ya. Jadi soalnya ini juga merupakan sebuah perbuatan recycle. Soalnya kalau mainan itu hanya dibuang saja, hanya menjadi sampah. Tapi kalau dia masih layak untuk digunakan, kita juga bisa bagikan kepada orang yang membutuhkan. Dan anak-anak semagi kecil kalau jangan hanya bisa belajar saja ya. Soalnya anak juga perlu masa-masa kecil yang harus ditemani juga dengan mainan yang masih layak dipakai. Menurut saya itu baru atau lama nggak apa-apa. Yang penting masih layak, masih dari steril lagi ya. Wah, itu sebenarnya sebuah kegiatan yang sangat mulia. Dan setahu saya Anda juga pernah memenangkan penghargaan Paikong Kaimo. Itu adalah teladan ya, pekerja teladan ya. Wah, apakah ada saran yang konkret bagi Anda buat pekerja migran ya? Mungkin mereka apa yang bisa mereka lakukan selama di sini, ataupun baik yang resmi atau maupun yang swasta? Ini penghargaan ini hanya untuk yang resmi ya, dan untuk penduduk baru, dan ada juga untuk
pekerja migran juga ya. Iya, jadi resmi itu sangat penting. Jadi waktu senggang yang kita punya selama di Taiwan itu, saya pikir jangan disia-siakan ya. Ya, Nah, itu kita pergunakan sebaik-baiknya untuk belajar dan untuk khususnya buat pekerja migran ya sekarang. Bahasa itu penting. Dan di Taiwan itu juga memberikan banyak kelas-kelas ya untuk mengembangkan bakat ya. Itu biasanya kelas-kelas itu kalau kita ikut bisa ada penghargaan atau ijazah ya. Nah, sertifikat itu ya. Biasanya kita kumpulin itu bisa banyak. Ya, dan dari sertifikat ini kita bisa mendaftarkan sebagai teladan. Pekerja teladan atau penduduk baru yang teladan. Mendaftarkannya kemana? Biasanya tuh setiap tahun itu imigrasi ya atau pemerintah Taiwan akan mengadakan acara ini ya. Iya. Dan kita didaftarkan melalui sekolah-sekolah atau asosiasi-asosiasi yang berada di Taiwan. Oke, jadi kalau seandainya Anda mengikuti kegiatan yang disediakan oleh asosiasi yang ada di Taiwan ini, bisa juga ditanyakan ya untuk didaftarkan ke dalam untuk penghargaan Pai Gong Kai Mo. Ini merupakan sebuah info yang sangat berharga ya. Oke ya, kita sangat terima kasih kepada Sobat PTS yang sedang merantau. Jangan menyerah dalam perjuanganmu, soalnya Anda pasti akan membuat bangga diri Anda sendiri, keluargamu, dan juga daerah tempat tinggal Anda.